termasuk madrasah. Di berbagai penjuru, kita membangun sekolah rakyat, termasuk juga memperbaiki fasilitas umum pendukung dari perumahan. Nah, rumah, tadi saya sampaikan, rumah rakyat ini harus semakin terjangkau. Di kota-kota kita masih lihat kawasan kumuh, kita tata agar tidak lagi kumuh. Kemudian pembangunan rumah-rumah vertikal housing, rumah susun, ini juga harus kita kawal berdaerah. Lahannya harus ada, harus bisa kita libatkan sejak awal agar konsepnya juga tidak tambal sulam. Bahkan kita berharap ke depan pengembangan perumahan ini berdasar pada konsep TOD, Transit Oriented Development, menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan lain dengan transportation hub yang diintegrasikan sejak awal dan membuat kehidupan lebih nyaman karena keluarga ayahnya bisa kerja tidak terlalu jauh, sang ibu bisa menyekolahkan anaknya juga tidak terlalu jauh, bisa ke pasar juga terjangkau dan lain sebagainya. Ini pengembangan TOD ke depan. Dan setelah itu tentunya kita berharap rumah-rumah ini bisa menjadi sumber kebahagiaan keluarga karena kondisinya yang semakin baik. Sekolah-sekolah rakyat yang telah kami kunjungi juga memberikan harapan bahwa anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Kita berharap melalui penguatan dan perbaikan renovasi fasilitas olahraga, ya stadion-stadion bola, termasuk juga gedung-gedung olahraga, ini juga bisa meningkatkan prestasi olahraga kita. Sayang kemarin kita belum lolos ya. Kapan kira-kira timnas kita masuk Piala Dunia? Kenapa? 2030. Nggak perlu nunggu 2045 kan? Ya. Saya dengar Menpora sedang menghubungi Ketum PSSI untuk ya, kita dukung Ketum PSSI agar bisa semakin sukses ke depan. Nah, fasilitas olahraga yang lain kita juga harus tingkatkan agar benar-benar bisa memberikan ruang bagi anak-anak potensial kita untuk bisa menjadi atlet-atlet yang juga membanggakan. Ingat, kita punya mimpi di Olimpiade, di Asian Games, SEA Games. Indonesia negara besar harus punya prestasi olahraga yang juga semakin baik. Oke, nah tadi saya sampaikan sekolah rakyat, ini ada 165 lokasi yang sudah bisa menyekolahkan 15.000 lebih siswa, hampir 16.000. Dan kemudian nanti ini sebagian sifatnya masih transisi karena di saat yang bersamaan kita sedang, pemerintah daerah terutama menyiapkan lahan-lahan yang lebih luas, lebih permanen. Rata-rata sekarang ini masih berlokasi di fasilitas atau propertinya Kementerian Sosial, sentra-sentra Kemensos. Tapi nanti ada tanah-tanah yang bisa disiapkan, kemudian bisa dibangun secara permanen. Semangatnya adalah SD, SMP, SMA. Dan ini jadi satu dan lebih lengkap fasilitasnya. Tahap 2 masih dalam proses dan ini ditargetkan selesai di tahun 2026. Ini penyebarannya bisa dilihat secara singkat. Ini perlu kami laporkan karena ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban kita semua, pemerintah kepada masyarakat, dan tentunya terima kasih kepada teman-teman media yang telah berkenan untuk menyampaikan berita dan informasi ini kepada masyarakat. Nah, MBG ini jangan dilihat kok hanya segini, ini yang menggunakan dana Kementerian Pekerjaan Umum. Yang lainnya kan banyak sumber anggaran yang lainnya, tapi yang dikelola pembangunannya oleh Kementerian PU kurang lebih 264 SPPG atau dapur-dapur MBG. Dan ini tersebar sekali lagi di berbagai kawasan. Tapi data lengkap tentang program makan bergizi gratis tentunya bisa didapatkan langsung dari BGN, Badan Gizi Nasional. Dan kami dari Kementerian PU yang kami koordinasikan siap untuk memberikan dukungan karena tentunya untuk meningkatkan jangkauan terutama di daerah-daerah yang tidak selalu mudah untuk dibangun atau dikerjakan. Padahal kita mengejar target semakin banyak penerima manfaat MBG ini. Ya, anak-anak kita menunggu
jutaan menunggu untuk mendapatkan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Saya lanjutkan, kembali ke rumah. Tadi saya sampaikan ada masalah backlog perumahan. Nah, kita saat ini mengawal yang namanya program, sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru, tapi sekarang kita tingkatkan jumlahnya, yaitu yang disebut sebagai FLPP. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Tahun 2025 targetnya adalah 350.000 unit. Dan hari ini sudah lebih dari hampir 60%, bisa dikatakan 200 sekian ribu unit yang sudah direalisasikan. Jadi FLPP ini memberikan keringanan ya dengan tenor hingga berapa tahun Pak Deputi untuk FLPP? Tergantung dari KPR banknya Pak Miko, itu sekitar 15 tahun. 15 sampai 20 tahun ya, kurang lebih ya. Jadi ini dengan bunga yang rendah sekitar 5% ya, fixed, dan itu bisa hingga 15 sampai 20 tahun tenornya. Ini FLPP. Kemudian BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ini sederhananya adalah bantuan pemerintah untuk bisa melakukan renovasi perumahan, bedah rumah lah. Nah, ini memang ditargetkan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi ada kerusakan di sana sini, dengan 20 juta rupiah diharapkan bisa memperbaiki kondisi rumah warga. Nah, ini 23.420 unit dari target sekitar 45.000 unit tahun ini. Dan yang terakhir ada pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sekitar 177.000, dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan, kredit usaha rakyat perumahan. Ini akan menjawab dua sisi demand, sisi permintaan. Ini akan memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah, dari sisi supply, ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. Karena kita melibatkan bukan lagi pengusaha ataupun pengembang atau kontraktor besar, tapi justru melibatkan kontraktor, pengembang lokal, termasuk para pengusaha bahan material, bahan-bahan bangunan. UMKM akan bergerak. Kalau ini bergerak dengan baik di kota, di desa, di kawasan pesisir, maka dengan sendirinya akan mengenerate pertumbuhan ekonomi. Ingat, sektor perumahan, mengapa ini penting? Karena bisa menggerakkan 180 industri di bidang atau yang terkait dengan perumahan. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Memang tidak mudah membangun 3 juta rumah, tidak mudah sama sekali, membutuhkan investasi, membutuhkan kebersamaan. Disitulah mengapa kami juga cukup sering berkomunikasi dan menghadirkan para potential investor, kemudian sektor perbankan, dan semua yang memiliki kepentingan untuk membangun perumahan yang semakin berkualitas dan terjangkau. Baik, saya lanjutkan. Ini kira-kira peta sebarannya, bisa dilihat secara singkat. Ini tujuan program FLPP, memiliki rumah pertama, mengakses kredit pemilikan tadi KPR dengan bunga yang tetap dan rendah, dan terakhir mendapatkan tenor panjang hingga 20 tahun. Ini semangatnya. Sedangkan perbaikan terkait dengan fasilitas pendukung, utility, ya, PSU, prasarana, sarana dan utilitas, ya, ini juga terus kita lakukan, artinya tersebar, ya, karena memang rumahnya ada, sedangkan PSU-nya, saya ulangi, PSU-nya itu belum semuanya lengkap. Akhirnya hidupnya tidak begitu nyaman. Padahal ingat, kualitas kehidupan kita juga harus terus ditingkatkan. Inilah peran infrastruktur. Harus masuk di situ. Lalu terkait dengan permukiman kumuh, ini terutama sekali lagi di kota-kota yang masih memiliki wajah kemiskinan. Ya tentu
di Jawa sendiri tapi juga di luar Jawa cukup banyak yang kitinya dengan meningkat termasuk meregenerasi urban kumuh ini lambat laun bisa kita transformasi menjadi kawasan yang lebih layak dan sehat.